Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang kalau saat ini boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama, meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi biarlah saat ini kita boleh bersekutu, kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita dimanapun saat ini kita berada. Di minggu ini kita akan menyembah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih juga saya akan membagikan berkat firman Tuhan, dan biarlah ini boleh terus memberi semangat, memberi gairah kepada kita untuk tetap menjadi orang-orang percaya yang berpengharapan kepada Tuhan di tengah situasi yang saat ini kita alami dan rasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara saat ini berada, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami bersama-sama boleh menyembah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar ini Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau menguatkan kami ya Tuhan, menghadapi situasi yang saat ini sedang kami alami, kondisi yang sulit ini Tuhan. Kami terus berpengharapan dan percaya akan janji Tuhan. Kami tetap percayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya rindu menyampaikan satu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur ya. Saya rindu kita semua bersama-sama boleh melihat di dalam firman Tuhan. Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan hari ini, dimana kalau kita melihat bersama-sama saudara yang dikasihi Tuhan, ya meskipun kita bersama-sama saat ini kembali harus ya bersama dengan keluarga kita belum bisa berkumpul kembali, tetapi ada satu kekuatan yang baru yang tentunya boleh kita alami dan rasakan. Meskipun ya sebagai orang percaya memang terkadang agak aneh gitu ya, ketika kita bersama-sama sudah terbiasa ya kita beribadah di gereja, berkumpul, bertemu dengan saudara seiman, tetapi untuk waktu-waktu ini kita harus menahan diri saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bukan apa yang baik menurut pikiran kita, tetapi mari kita mau sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang menjadi berkat di tengah situasi saat ini, di mana bangsa kita sedang berjuang sekuat tenaga saudara untuk melindungi keamanan semua masyarakat dari ya pandemi COVID-19 ini ya, di mana salah satunya adalah supaya kita menerapkan ya social distancing maupun juga physical distancing, yaitu belajar, bekerja, beribadah di rumah. Dan untuk sementara waktu kita menghindari kerumunan, perkumpulan orang banyak ya. Maka dengan hikmat Allah hendaknya kita menjadikan momen saat ini, saya yakin dan percaya ini momen yang sungguh-sungguh amat baik untuk saudara dan saya ya. Kita saling mendoakan ya, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu. Kita saling mendoakan, kita saling mensupport, kita saling menguatkan di tengah situasi ini untuk bersama-sama kita bisa berkumpul kembali, memuji dan menyembah Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat bangsa kita, seperti dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu
juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Biarlah momen hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, momen saat ini, kita sungguh-sungguh rindu memberkati bangsa kita dengan cara kita mengikuti setiap himbauan yang ada. Karena sesungguhnya himbauan yang ada itu adalah untuk kebaikan kita, bukan hanya diri kita, bukan hanya orang-orang percaya, tetapi juga untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari Mazmur 95 ayat 6 dan yang ke-7 ya, mengajak kita untuk menyembah Allah, sekaligus mengingatkan kepada kita supaya kita tidak melupakan ibadah dan penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang ibadah kepada Allah, bahwa ibadah itu tidak hanya ya kita di gereja, di gedung gereja, tetapi sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan keluarga, disitulah Tuhan rindu bahwa keluarga memuliakan Dia, yaitu dalam satu komunitas yang paling kecil Tuhan menciptakan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami setiap kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus hari lepas hari. Saudara dan saya patut bersyukur, meskipun di tengah situasi seperti ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, kita masih diberi hikmat untuk senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, meskipun situasi yang sulit, mungkin ya yang harus bekerja di luar rumah, kita juga tetap harus menjaga diri kita supaya tetap sehat, ya, menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap kuat, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena sekali lagi, meskipun kita harus bekerja di luar, itu sebuah tanggung jawab. Saya yakin dan percaya kita semua bertanggung jawab ya kepada keluarga kita. Jadi saya mengapresiasi dan terus mendoakan Bapak Ibu Saudara yang memang ya harus tetap berada di luar sana. Demikian juga yang ada di rumah, ya, bukan berarti yang ada di rumah itu terus ya pasti sehat, ya. Tetapi saya yakin kita semua terus saling akan mendoakan. Dengan doa inilah, baik yang di luar, yang bekerja di luar sana, ataupun yang tetap di rumah, bekerja di dalam, ya, di rumah saudara, tetap kita semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Mazmur 95 ayat yang ke-7 ini saudara, ini merupakan satu ajakan yang sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa kita, ya, ayat yang ke-7 dari Mazmur 95 saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara dan saya adalah domba Allah, ya, dan Dia adalah Allah kita yang menggembalakan kita. Saudara, kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menggembalakan kita, kita tidak akan takut, saudara. Kita tidak akan khawatir, tidak akan gelisah. Ya, tetapi dengan hikmat Tuhan, kita boleh mengambil setiap langkah kehidupan kita dalam kepastian bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Apapun yang saudara alami, saudara tidak akan menghilangkan sukacita kita kepada Tuhan. Tidak akan menghilangkan sukacita kita yang diberi. Ya, bukan sukacita yang sementara, tetapi sukacita surgawi. Sehingga kita boleh melewati masa ini dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Jika waktu yang lalu kita sering melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan dan mungkin banyak menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi saja, bahkan ketika kita diingatkan, ya seringkali saudara, dengan hamba Tuhan yang terus mengajak kita untuk beribadah bersama-sama, bersekutu, mungkin masih banyak alasan kita, ya. Tetapi saat ini saudara, Tuhan izinkan kalau kita boleh bertemu ya di udara, kita boleh bertemu secara online melalui media. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu kesempatan ya. Kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita untuk memperbaharui komitmen kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memperbaharui panggilan kita untuk kita menyembah Dia, yaitu bersama dengan keluarga kita, membangun mezbah di dalam keluarga. Ya, seperti seruan firman Tuhan dalam Mazmur ini, saudara. Masuklah, ya, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, Mazmur 95 ayat yang ke-6 tadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita meyakini bahwa ibadah itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya,
Kalau Tuhan mengizinkan saat ini kita bersama-sama dengan keluarga, memperbarui komitmen kita yang mungkin lalu-lalu kita belum setia kepada Tuhan, saat ini waktunya untuk kita berkomitmen mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita merefleksi kehidupan kita, Tuhan apa yang kemarin mungkin masih kurang, Tuhan aku kemarin gak setia. Saatnya, inilah waktunya kita berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan. Oh sungguh indah saudara, ketika kita mau bersama-sama duduk, diam, merendahkan diri, merendahkan hati kita, ya bertemu dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Ya, sebagai seorang kepala keluarga tanggung jawab, ya suami untuk membawa keluarganya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Sebagai orang tua memperkenalkan ya mesbah keluarga kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun dunia bergejolak, walaupun tantangan dunia saat ini semakin luar biasa, tetapi ketika dimulai dari keluarga yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan indah dan anak-anak kita akan melihat satu keteladanan yang kita tunjukkan sebagai orang tua yang terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sebuah kebetulan, saya yakin dan percaya kalau saat ini Tuhan izinkan situasi yang sulit terjadi di sekitar kita. Ajakan beribadah dan menyembah Tuhan seperti situasi saat ini, ya, sungguh-sungguh memurnikan hati dan panggilan kita. Kita ke gereja bukan karena untuk mengisi presensi gitu ya saudara, mengisi daftar hadir supaya kelihatan, ya supaya nggak dikunjungi Pak Pendeta, bukan saudara, tetapi sungguh-sungguh ini memurnikan hati kita, meskipun tidak di gereja, meskipun pendeta nggak tahu, ya meskipun jemaat lain nggak tahu, tetapi sungguh kita berkomitmen bahwa kita akan beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu, ya bagaimana kita beribadah kepada Dia, bagaimana kita menyembah Dia. Ya. Karena menyembah Tuhan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ya orang hadir di gereja tetapi hatinya kalau ke tempat lain ya pikirannya masih kemana-mana, ya berarti dia nggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Makanya menyembah Tuhan itu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya seperti dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara, saya mengajak kita semua, inilah waktunya, inilah saatnya bahwa Tuhan menuntut hati, menuntut pikiran dan juga tindakan yang selaras ketika kita datang menyembah Dia, memuji Dia, dan juga mendengarkan sabda firman-Nya. Mari mulai dari keluarga kita. Kalau kemarin nggak ada kesempatan kita membangun mesbah keluarga, berdoa bersama-sama, berkumpul bersama-sama karena mungkin terlalu banyaknya aktivitas kita sibuk bekerja, ya, kita sibuk dengan hal-hal rutinitas aktivitas kita, bahkan kita melupakan hubungan